Selamat malam dan juga selamat datang. Semoga Sobat RI semuanya, kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Sebelumnya mohon maaf ya, karena minggu lalu kita nggak bisa upload lagi karena saya mesti keluar kota untuk suatu urusan. Nah, tapi ada untungnya juga karena di sana ketemu sama saudara. Dan ternyata di masa mudanya beliau itu punya pengalaman horor yang sangat berkesan bagi beliau. Oh iya, karena memang saya diceritain langsung, saya nggak sempat bikin skrip ya. Jadi saya akan ceritain langsung aja apa yang beliau ceritakan kepada saya. Judul cerita kali ini adalah Kamar Mayat yang Ramai. Ya, tokoh utama kita, kenalan saya ini sebut saja namanya Anton ya. Pada waktu itu sekitar tahun 1980 sekianan. Orang tua Anton adalah pensiunan tentara. Beliau mempunyai banyak anak, kalau nggak salah ada 7 anaknya, laki-laki dan perempuan. Anton ini adalah anak nomor 3. Jadi di keluarga ini ada 3 laki-laki dan 4 anak perempuan. Saat itu Anton baru saja lulus dari SMP. Di zaman itu lulus dari SMP itu sudah bisa untuk cari kerja atau gampang buat cari kerja. Nggak kayak sekarang ya. Zaman sekarang punya S1, S2 pun kadang-kadang masih agak susah buat cari kerja. Latar belakang keluarga Anton memang sangat sederhana. Uang pensiunan itu hanya cukup buat sehari-hari. Tidak jarang juga ketika makan semuanya dibagi. Misalnya makan sop gitu ya. Maka yang boleh nambah adalah kuahnya. Nasi dan isi sopnya tidak boleh nambah. Pernah satu ketika Anton makan ada tempe di pinggirnya gitu. Maksudnya adalah untuk dimakan terakhir, karena tempe adalah lauk yang enak untuk ukuran pada waktu itu. Bapaknya Mas Anton ini lihat, loh kok tempenya nggak dimakan? Mungkin nggak mau ya. Ya udah, diambil sama bapaknya. Padahal maksudnya Mas Anton kan dimakan terakhir ya. Tapi karena bapaknya tentara, Mas Anton ini memang tidak berani. Oleh karena itu dia pengen segera untuk bisa cari uang sendiri, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, karena keluarga yang sederhana dari keluarganya bapaknya Mas Anton ini, maka sepupunya yang kebetulan sudah lebih mampu menawarkan untuk bisa menyekolahkan Anton. Cuman Anton ini gak mau nerusin sekolah. Dia maunya kursus nyetir. Singkat cerita, Anton berhasil menyelesaikan kursus nyetirnya dan mendaftar sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Kalau zaman sekarang disebut sebagai ASN ya, aparatur sipil negara kalau gak salah. Dan Mas Anton ini kemudian diterima untuk menjadi sopir salah satu instansi pemerintah, dan kebetulan adalah rumah sakit umum di salah satu tempat di Jawa Tengah itu. Berhubung Mas Anton ini kan masih sangat muda pada saat itu, maka jiwa mudanya inilah yang muncul. Sebagai contoh, pernah ketika ia membawa ambulans, dia ini kurang hati-hati sehingga nyenggol sana sini. Bayangin ya, ambulan nyenggol sana sini karena mungkin ya kurang konsentrasi. Yang lebih unik lagi adalah dia pernah mengantarkan jenazah dengan keluarganya. Jadi maksudnya ada jenazah, kemudian di kiri kanannya ditunggui keluarganya. Nah, kebetulan dari pagi Mas Anton ini belum makan. Maka dengan polosnya dia minta izin ke keluarga buat mampir di warung makan. Jadi ambulan dengan isi ada jenazah dan keluarganya. Dia minta izin mau makan sebentar di warung. Bahkan dia nawarin, "Mas, Mbak, mungkin mau makan sekalian sama saya." Ya tentu saja, namanya keluarga jenazah masih dirundung juga dengan duka, tidak akan selera makan. Kemudian Mas Anton masuk ke rumah makan dan memesan nasi rames. Sementara itu masyarakat di luarnya itu celingak-celinguk ya, melihat kok ada ambulan,
kok ada jenazah? Wah, ini gimana nih konsepnya? Ya itu salah satunya. Jadi cuek gitu ya Mas Anton ini. Nah, kita masuki ke bagian utama. Jadi pada saat itu ada sepasang pemuda-pemudi ya yang pacaran. Dengar-dengar sih ceritanya tidak direstui oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Mereka pergi dengan motor berboncengan. Dan naasnya, kendaraan ini terlibat tabrakan, sehingga pemuda-pemudi tersebut meninggal di tempat. Mas Anton dan temannya, sebut saja namanya Ari gitu ya, adalah yang ditugaskan untuk menjemput jenazah itu untuk kemudian dibawa ke kamar mayat untuk bisa dimandikan, dibersihkan, dan dipersiapkan dengan layak. Sampai di tempat kejadian perkara udah banyak orang, kemudian pemuda dan pemudi ini diangkut masuk ke dalam jenazah. Tak luput dari perhatian Mas Anton bahwa ternyata korban yang putri itu berparas cantik. Setelah beberapa saat, akhirnya Mas Anton dan juga Ari dan juga jenazah pasangan muda-mudi tadi sampai ke rumah sakit. Kemudian diangkut ke kamar mayat. Kamar mayat itu adalah satu bagian yang paling ujung dari rumah sakit umum di daerah itu. Kalau digambarkan tuh kayak lab sekolah yang kuno gitu ya. Dindingnya itu kayak pakai keramik yang kecil-kecil gitu ya, warna krem. Di sana juga kalau nggak salah ada 4 tempat untuk membandingkan jenazah, kemudian untuk dimandikan dan disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, Mas Anton tadi cerita sama si Ari, nanti kita lihat lagi yuk jenazah yang tadi, yang putri, cantik ya. Di sini saya nggak diceritain detail ya, motivasinya Mas Anton tuh sebenarnya gimana? Apakah cuma pengen lihat orangnya, atau mungkin ngintip? Tapi kalau yang berbuat lebih jauh gitu ya, sampai pegang-pegang gitu, nggak akan berani begitu maksudnya. Meskipun demikian, saya mengingatkan ya sebagai sama manusia, kalau kita melihat jenazah atau korban kecelakaan, kalau kita memang tidak dalam kapasitas menolong, ya jangan lihat-lihat, apalagi memvideokan, apalagi memviralkan, karena itu sungguh tidak sopan. Termasuk dengan perbuatan yang kayak diberikan contoh oleh Mas Anton ini. Beliau juga mengatakan bahwa itu adalah kenakalan di masa muda yang tidak bijaksana dan juga tidak patut untuk ditiru. Sore itu sekitar jam 5, Mas Anton dan juga Ari sedang berada di pos satpam. Nah, dari pos satpam ini kamar mayat itu terlihat. Nah, tampak oleh mereka berdua, bukan cuma Mas Anton, bukan cuma Mas Ari, tapi mereka berdua melihat berbagai aktivitas di kamar mayat itu. Jadi dari pos satpam itu, pintu terbukanya kamar mayat itu terlihat gitu ya. Dan di dalamnya tampak kayak ada kegiatan gitu. Ada petugas yang bercakap-cakap mengerjakan tugas mereka, ada di dekat bak pemandian jenazah. Pokoknya kelihatan rame lah, ada beberapa orang yang di sana. Nah, teringat nih Mas Anton dan Mas Ari mengenai penasaran pengen lihat lagi jenazah pemudi tadi yang cantik. Ya sekedar melihat seperti itu. Wah Ri, mumpung banyak petugas, kita kesana aja. Kita mau lihat lagi tuh. Tuh masih banyak sebelum ditutup, ayo. Mas Ari mengiyakan aja, sehingga mereka berjalan ya dari pos satpam menuju kamar mayat. Belum juga mereka mendekat ke pintu kamar mayat, betapa terkejutnya mereka berdua karena mendapati kamar mayat ada dalam keadaan tertutup. Bukan hanya tertutup, tapi juga digembok. Dan dijamin kiri, kanan, depan, belakang sudah tidak ada orang lagi yang beraktivitas. Mas Ari dan Mas Anton saling berpandangan sebelum akhirnya mereka ngacir. Karena mereka tahu yang mereka lihat tadi, aktivitas tadi, bukanlah aktivitas manusia. Dari situ Mas Anton belajar bahwa tidak boleh sembarangan, tidak sopan atau bersikap tidak pantas kepada jenazah sekalipun. Oke teman-teman, sekian cerita horor untuk malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.